Puji Tuhan, haleluya, shalom. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang melingkupi setiap kita. Dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah juga, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita boleh merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau Dia telah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya, dan kebangkitannya juga menjadi suatu momen yang luar biasa bagi kita, yang menyatakan kita menjadi umat-umat yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Firman Tuhan katakan. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hatimu, Bapak Ibu yang ada di rumah. Serahkan seluruh kehidupanmu, keberadaanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia ada bersama-sama dengan kita lewat ibadah perayaan kebangkitan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Hidupku,
Kami boleh menikmati karya salib-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa melakukan Tuhan kehendak-Mu di muka bumi ini Tuhan, dengan takut kepada-Mu, dengan gentar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, baik di tempat ini Tuhan, bahkan umat-umat-Mu yang ada di rumah menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Engkau datang menjamah segenap hidup mereka, menjamah hati mereka Tuhan, untuk senantiasa memberikan hidup mereka Tuhan berserah kepada Tuhan dan menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan, pakai setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuat kuasa-Mu. Roh Kudus mengambil alih ibadah kami. Berkaryalah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan satu pujian, Anak Allah Yesus namanya.
hatimu, berikan tanah hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Biar benih firman Allah boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian firman-Mu berkat. Jiwaku
Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Firman-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Pada tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Perkataan firman Allah ada di mulut bibir lidah hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu, dia boleh sampaikan kepada kami Tuhan. Dan kami segenap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman, kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan, kami boleh Tuhan mengalami mukjizat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan, di tengah-tengah Tuhan pemberitaan firman Allah. Roh Kudus berkarya dengan karya yang luar biasa Tuhan, sehingga kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Dari tempat ini saya sampaikan salam sejahtera buat sidang jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Biar kekuatan dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Pada hari ini kita berbahagia karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang kemenangan buat setiap orang percaya. Untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. Bicara tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan Kristus adalah kunci dari iman Kristen. Selain ada beberapa peristiwa yang penting yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu kelahiran Kristus, kematiannya, dan kenaikannya. Tetapi salah satu kunci kekristenan yang terpenting yaitu kebangkitan Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa sia-sia kepercayaan kita kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kepercayaan orang Kristen menjadi sia-sia itu kalau Kristus tidak pernah dibangkitkan. Dan pemberitaan Injil akan menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Itu sebabnya kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang menjadi kunci di dalam kekristenan kita. Kalau ini tidak akan terjadi, saudara, maka ibadah kita juga akan sia-sia. Segala pujian dan penyembahan kita kepada Allah akan menjadi sia-sia, saudara. Ini hal yang perlu kita mengerti buat setiap umat Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menekankan bagaimana kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang penuh di dalam kehidupan orang percaya.
kebangkitan Kristus berdampak langsung kepada kehidupan orang yang percaya. Teristimewa pada waktu itu, saudara, kebangkitan Kristus sangat berdampak kepada orang-orang percaya di zaman Yesus, para murid-muridnya. Ketika mereka mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, saudara, dan pada waktu itu Yesus mati. Dan murid-murid Yesus dan orang-orang percaya waktu itu kehilangan pengharapan. Tetapi oleh peristiwa kebangkitan Kristus memberikan sebuah pengharapan yang baru bagi mereka. Yang pertama, saudara, kebangkitan Kristus membuat pengharapan yang baru bagi mereka karena mereka dibebaskan dari rasa kesedihan yang mendalam. Pada waktu itu Kristus mati dan murid-muridnya, orang-orang yang mengasihi Yesus, merasa kehilangan orang yang dicintai. Itu sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan, ya, Maria ibu Yesus dengan Maria yang lain, bahkan perempuan-perempuan yang lain yang mengikuti Yesus, saudara, mereka begitu sedih. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka menangis karena ketika mereka datang ke kubur Yesus, melihat kubur itu telah kosong. Karena mereka mengira bahwa orang telah mencuri Tuhan Yesus dari kubur itu. Tetapi ternyata, saudara, Kristus telah bangkit. Dan beberapa peristiwa di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, saudara, bahwa Kristus Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka ada kabar sukacita yang besar, saudara, bagi mereka. Sehingga kesedihan yang mereka alami itu berubah menjadi sukacita. Berubah menjadi puji-pujian. Yang tadinya mereka penuh dengan optimis, saudara, sekarang mereka mempunyai semangat yang baru. Karena Yesus menyelesaikan, kebangkitan Kristus menyelesaikan kesedihan yang mereka alami di dalam kehidupan. Di dalam firman Tuhan juga kita melihat bagaimana ketika Raja Hizkia menghadapi kematian, Nabi Yesaya bin Amos datang kepada dia dan mengatakan bahwa engkau, ya, akan mati. Tetapi pada waktu itu Hizkia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, ya, menghadap ke dinding. Dia berteriak kepada Tuhan. Dan seketika itu juga, saudara, Tuhan menjawab doanya. Duka cita, kesedihan berubah menjadi sukacita. Juga kedua murid Yesus yang ketika mereka menuju ke Emmaus, saudara, karena frustasi Yesus telah mati, tiba-tiba Yesus menghampiri mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa engkau sedang memperbincangkan apa? Dan mereka mengekspresikan muka yang muram, saudara. Kesedihannya begitu dalam. Tetapi Yesus berbicara dengan mereka. Dan pada akhirnya, saudara, mereka mengerti bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan seketika itu juga mereka penuh dengan sukacita. Kebangkitan Kristus merubah kesedihan, tangisan menjadi sukacita. Bukankah hari-hari ini kita sedang menghadapi kesedihan di dalam kehidupan ini, saudara? Lewat masalah-masalah yang terjadi
di dalam dunia ini, saudara, yang mengguncangkan kehidupan setiap manusia. Ada kesedihan terjadi di mana-mana. Karena begitu hebatnya wabah virus corona ini, saudara. Ada kematian terjadi di mana-mana, saudara. Bukan saja untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan pun mengalami hal yang sama. Kesedihan terjadi di mana-mana. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus Yesus, di dalam kuasa kebangkitan itu, Yesus mampu merubah duka cita, tangisan menjadi sukacita. Kalau orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan lewat peristiwa, kejadian-kejadian saat-saat ini, lewat virus corona ini, COVID-19, saudara, itu bukan sebuah kecelakaan, tetapi itu adalah saatnya Tuhan memanggil mereka. Dan itu adalah sebuah jembatan emas untuk mereka menghadap ke dalam Bapa di surga. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Firman Allah berkata di dalam Mazmur 126 ayat 5-6 bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu akan pulang dengan sorak-sorai. Ada jaminan di mana Tuhan akan merubah kesedihan, duka cita menjadi sukacita oleh kuasa kebangkitan. Yang kedua, bahwa kebangkitan memberikan harapan di dalam kehidupan orang percaya, karena kebangkitan Kristus juga menyelesaikan masalah ketakutan. Ketika Kristus mati, maka murid-muridnya menjadi takut. Mereka menjadi murid-murid yang pengecut. Karena memang mereka merasa kehidupan mereka, jiwa mereka terancam. Itu sebabnya, saudara, mereka berkumpul di suatu tempat, dikatakan di dalam Yohanes 20 di sana. Mereka ada di suatu tempat dan mereka mengunci pintu-pintu semua. Karena begitu takut, saudara. Tetapi Kristus datang menjumpai mereka dan menyampaikan salam sejahtera buat mereka. Dan seketika itu, ketika mereka melihat Yesus, maka ketakutan itu berubah menjadi sukacita. Ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Karena kuasa kebangkitan itu merubah mereka dari murid-murid yang pengecut, murid-murid yang takut mati, menjadi murid-murid yang berani, yang optimis. Begitu hebatnya kuasa kebangkitan merubah kehidupan para murid-murid Yesus. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan itu mampu memberikan dan kita roh keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Karena ada roh yang luar biasa yang diam di dalam kehidupan kita. Jadi kebangkitan Kristus Yesus di dalam kehidupan orang percaya
itu mampu merubah kehidupannya menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang berani menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Ya, akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak orang yang takut. Ya, karena luar biasa mengamuknya wabah penyakit yang luar biasa yang membooming ini. Di mana-mana saja orang takut. Ya, lockdown terjadi di mana-mana. Tetapi saudara, pesan firman Tuhan lewat kebangkitan Kristus, jangan takut. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang mampu memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan buat setiap anak-anak Tuhan. Firman Allah berkata bahwa Dia berjanji, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan Allah. Itu sebabnya jangan takut. Karena Tuhan akan menjadi kota benteng di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, kebangkitan Kristus Yesus memberikan pengharapan di dalam kehidupan orang percaya. Karena kebangkitan Kristus mampu mengatasi segala kebimbangan di dalam kehidupan ini. Ketidakpercayaan kita kepada kuasa Allah, ketidakpercayaan kita kepada firman Tuhan. Kebangkitan Kristus mampu mengatasi segala kebimbangan, ketidakpercayaan kita, saudara. Ketika Kristus mati, saudara, murid-muridnya bimbang. Ya, apakah benar-benar Dia adalah Tuhan atau tidak? Ya. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Padahal mereka telah bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Ya. Yesus memberikan pengajaran buat mereka. Yesus melayani mereka. Tiap hari mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak memahami kitab suci. Itu sebabnya mereka penuh dengan kebimbangan. Ya. Thomas sendiri berkata kepada Yesus, "Sebelum aku melihat bekas paku di tanganmu dan sebelum jariku menyucu ke bekas paku itu, aku sekali-kali tidak percaya." Tetapi ketika Yesus datang menghampiri dia dan membuktikan bahwa ada bekas paku di tangannya dan bekas tusukan di lambungnya, Yesus menyuruh Petrus sendiri untuk mencucukkan tangannya ke lambungnya, saudara. Sehingga pada waktu itu benar-benar Thomas percaya kepada kebangkitan Kristus. Dan Yesus berkata kepada Thomas, "Engkau melihat, baru engkau percaya. Tetapi berbahagialah orang yang melihat, yang tidak melihat, namun mereka percaya kepada Tuhan." Kebangkitan Kristus mampu menyelesaikan masalah kebimbangan di dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita hidup di dalam kebimbangan. Banyak orang hidup di dalam kebimbangan akhir-akhir ini. Kebimbangan di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya, di dalam usahanya, di dalam bisnisnya. Apakah bisnis itu bisa berjalan atau tidak dengan keadaan seperti itu, saudara? Tapi kita harus percaya kepada Kristus dengan kuasa kebangkitannya.
Dia mampu menyelesaikan masalah kebimbangan. Kalau kita percaya kepada Kristus dengan segenap hati kita, sekalipun situasi yang sulit yang kita alami di dalam kehidupan ini, kalau kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena betapa hebatnya kuasa Allah bagi orang yang percaya. Kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu akan berkarya di dalam kehidupan kita. Akan menggenapi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Akan menggenapi janji-janji Allah ini di dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Allah yang mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Di dalam Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Jadi jangan sampai kita meragukan kuasa kebangkitan itu. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh kuasa kebangkitan itulah kita menerima pengharapan di dalam hidup ini. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Itu sebabnya di dalam keadaan situasi dunia yang tidak menentu, kita harus tetap percaya bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita adalah biji mata Tuhan. Ya. Kalau kita adalah biji mata Tuhan, luar biasa bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Lewat ibadah kebangkitan Kristus pada pagi hari ini, mengingatkan kita semua bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Ya. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada berkat. Karena kasih karunia Tuhan yang besar itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, timbul di dalam hati kita, tidak pernah kita lihat, itu yang disediakan Allah bagi kita. Sebabnya sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah, percaya kepada Tuhan. Jangan goyah. Jangan melupakan Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu. Tetapi berharap terus kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Saya percaya dan yakin Tuhan akan berbicara dengan roh-Nya buat setiap kita untuk menguatkan kehidupan kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kita akan menyanyikan sebuah pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah
kudus ibuku, tak usah ku cemas dan memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kita nyanyikan refnya saja dan nanti saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Shaddai, El Shaddai, sekalian menutup ibadah ini. Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih, bahkan yang di rumah masing-masing, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan terima doa berkat sebelum kita selesaikan ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian Tuhan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu. Arahkan hatimu, seluruh jemaat, bahkan yang di rumah, sebagaimana Tuhan dalam firman-Nya
Dan Bilangan 6 ayat 27, arahkan hatimu pada firman dan janji Tuhan. Wajah Tuhanlah menyinari kita semua pada hari-hari ini dan hari seterusnya. Jika terima janji Tuhan itu, dengan berangkat kedatanganmu, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga. Kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan dalam pimpinan Roh Kudus tetap menyertai kita semua dimanapun kita berada di rumah masing-masing, mulai pada siang hari ini, besok dan seterusnya, sampai Yesus datang kembali kali kedua, Maranatha, bahkan sampai dalam surga mulia kekal selama-lamanya bersama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Akhiri ibadah kami, dan Tuhan lindungi jaga kita semua, baik ada di perjalanan, di rumah, di pekerjaan, usaha, mata pencarian, di mana saja. Tuhan menyertai kita dalam tutupan darah Yesus, sehingga kita selalu dalam pertolongan, perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dengan malaikat Tuhan menyertai dan memberkati apa yang saudara, pekerjaan, usaha, mata pencarian diberkati. Anak-anak yang dalam bangku pendidikan yang sekarang dengan online, Tuhan berkati mereka berhasil, beruntung. Kami semua, nama Yesus dipuji muliakan. Kami tamatkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin.